Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain dari kelas PAI 5E. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau menggambarkan sedikit tentang bagaimana bentuk pemikiran filsafat intuisionisme. Mengenai bagaimana bentuk pemikiran ini serta siapa yang menjadi pelopor utama dalam pembentukannya, berikut adalah penjelasannya. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam filsafat ilmu. Aliran-aliran filsafat ilmu tentu terdapat beberapa macam aliran yang dijadikan sebagai asumsi dasar sumber pengetahuan, yaitu terdiri dari 3 aliran utama. Yang pertama adalah aliran rasionalisme, yang kedua adalah aliran empirisme, dan yang ketiga yang terakhir adalah intuisionisme. Namun pada kesempatan hari ini kita hanya akan membahas tentang aliran filsafat intuisionisme. Aliran filsafat intuisionisme merupakan suatu aliran filsafat yang menganggap adanya suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang disebut dengan intuisi. Adapun yang menjadi pelopor dalam aliran filsafat ini yaitu adalah Henry Bergson. Aliran yang dikemukakan oleh Henry Bergson ini selalu berdebat dengan aliran rasionalisme yang dianggap lebih mengedepankan akal. Beberapa ahli bahasa mengatakan bahwa bahasa intuisionisme jika berasal dari bahasa Latin berarti intuito, yang memiliki arti pemandangan. Sedangkan ahli yang lain mengatakan bahwa intuisionisme berasal dari perkataan atau bahasa Inggris yaitu intuition, yang merupakan gerak hati atau disebut hati nurani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuisi diartikan dengan bisikan hati, gerakan hati, atau daya batin untuk mengerti atau berjalan sesuatu tidak dengan berpikir atau belajar. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, memberikan penjelasan bahwa manusia memiliki gerak hati atau disebut dengan hati nurani. Gerak hati mampu membuat manusia melihat secara langsung suatu perkara benar atau salah, jahat atau baik, buruk atau baik secara moral. Pengetahuan intuitif ini merupakan pengetahuan yang langsung tentang suatu hal tanpa melalui proses pemikiran rasional. Namun kemampuan seperti ini bergantung kepada usaha manusia itu sendiri. Intuisi disebut juga sebagai ilham atau inspirasi, meskipun pengetahuan intuisi hadir begitu saja secara tiba-tiba. Namun ia juga tidak terjadi kepada semua orang, melainkan hanya jika orang itu sudah berpikir keras mengenai suatu masalah. Ketika seseorang telah memaksimalkan daya pikirannya dan mengalami tekanan, lalu dia mengistirahatkan pikirannya dengan tidur atau bersantai, maka saat itulah intuisi berkemungkinan akan muncul. Ya, jadi intuisi itu dapat kita gambarkan ya, misalkan kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi terkait jawaban dari masalah tersebut itu belum dapat dipecahkan, sehingga kemudian membuat proses tersebut tertunda. Kenapa? Karena telah menemui jalan buntu. Namun beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian atau beberapa menit kemudian, tiba-tiba muncul dalam benak kita ya, sesuatu yang kita katakan itu adalah jawaban atas masalah yang ingin kita pecahkan. Kita yakin bahwa itu adalah jawaban yang memang kita cari. Namun yang menjadi masalah, kita belum mampu untuk menjelaskan bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana. Indra dan akal merupakan sumber yang terbatas. Dengan memahami keterbatasan tersebut, Bergson kemudian mengembangkan kemampuan yang dimiliki manusia yang disebut dengan intuisi. Intuisi sering dikaitkan dengan hati. Hati bekerja pada tempat yang tidak mampu dijangkau oleh akal, yaitu pengalaman emosional dan spiritual. Kelemahan akal adalah karena ia ditutupi oleh banyak perkara. Menurut Immanuel Kant, akal tidak pernah mampu mencapai pengetahuan langsung tentang sesuatu perkara. Akal hanya akan mampu berpikir tentang perkara yang dilihatnya atau dengan kata lain fenomena. Sedangkan hati mampu menafsirkan sesuatu perkara dengan tidak terhalang oleh perkara apapun, tanpa ada jarak atau subjek dan objek. Intuisionisme sebagai sumber pengetahuan. Aliran pemikiran filsafat yang dipopulerkan oleh Henry Bergson ini
merupakan aliran pemikiran filsafat yang menjadi sumber pengetahuan. Karena menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif di samping pengalaman oleh indera. Setidaknya dalam beberapa hal, intuisionisme tidak mengingkari nilai pengalaman indrawi, kendati diikuti bahwa pengetahuan yang sempurna adalah yang diperoleh melalui intuisi. Harold H. Titus memberikan catatan bahwa intuisi adalah suatu jenis pengetahuan yang lebih tinggi. Otaknya berbeda dengan pengetahuan yang diungkapkan oleh indera atau akal. Jadi dalam hal ini aliran pemikiran intuisionisme itu lebih condong kepada hati. Karena kenapa? Karena hati adalah sumber pengetahuan yang paling dapat dipercaya ketimbang sumber yang lainnya, seperti misalkan indera dan pengakal. Ya. Hal ini juga banyak dikembangkan oleh para filsuf Muslim, di mana diantaranya yang paling terkenal adalah Suhrawardi Al-Maktoum. Dalam tradisi Islam, para sufi menyebut pengetahuan ini sebagai rasa yang mendalam atau biasa disebut dengan zauq yang berkaitan dengan persepsi batin. Dengan demikian, pengetahuan intuitif sejenis pengetahuan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada seseorang dan dipartikan pada kalbunya sehingga tersingkaplah olehnya sebagian rahasia dan tampak olehnya sebagian realitas. Perolehan pengetahuan ini bukan dengan jalan penyimpulan logis sebagaimana pengetahuan rasional, melainkan dengan jalan kesolehan, sehingga seseorang memiliki kebeningan kalbu dan wawasan spiritual yang prima. Itulah tadi beberapa pembahasan tentang aliran pemikiran filsafat intuisionisme. Semoga aliran ini bisa menjadi wawasan serta pengetahuan yang terbaru bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.